Bagaimana sejarah bisa sampai go internasional? Kita punya tagline yaitu anak muda bangga pakai batik. Unggulnya di mana sih? Mungkin dari warnanya mungkin. Kebanyakan mereka tuh cari oleh-oleh pasti batik koi. Karena itu adalah salah satu kearifan lokal Iya ya. betul. Kita menyiapkan oleh-oleh wisatawan yang datang ke Blitar. Batik adalah salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan. Saya Dita Faisal akan memandu program Berlian Jalan-Jalan ke salah satu rumah produksi batik yang sempat viral gara-gara batiknya itu dipakai oleh pebasket NBA Justin Holiday. Daripada penasaran, mendingan kita langsung tanyakan kepada Mbak Santika kira-kira tipsnya apa nih bisa viral, terus gimana produksi batiknya bisa sampai go internasional. Yuk kita masuk ke dalam. Halo, dengan Mbak Santika. Iya betul Mbak Santika. Aku Dita dari Berlian Jalan-Jalan. Mbak Dita. Dan aku kesini emang sengaja karena penasaran, karena katanya di Blitar tuh ada yang viral dan sempat dipakai sama pebasket NBA Justin Holiday. Ya, berarti nanti aku boleh minta tips gimana caranya viral ya. Oke, Mbak. Bagaimana sejarah sampai akhirnya batik mawar putih itu kemudian bisa sampai go internasional? Jadi kalau batik mawar putih itu sebenarnya kayak bisnis turunan ya. Jadi kalau pembatik itu kan mostly mereka itu karena keturunan. Jadi dulu awalnya ibu saya tahun 2005 itu memang memulai jadi seorang pembatik, tapi beliaunya nggak profit oriented. Jadi lebih ke kayak pemberi materi gitu. Pengajar ya, Mbak? Iya betul, pengajar di dinas-dinas kayak dinas sosial, pemberdayaan wanita, untuk ngasih keterampilan supaya mereka bisa lebih mandiri atau membantu keluarganya. Seperti itu sih. Kemudian tahun 2019 itu ibu saya kan meninggal. Akhirnya disitulah saya sama suami saya, Yogi Rosdianta, memulai usaha, meneruskan usaha batik mawar putih. Ini nerusin atau karena mau nggak mau? Karena nggak ada lagi yang ngelanjutin? Iya, sebenarnya waktu itu saya sama suami emang basicnya bukan di dunia batik ya. Waktu itu saya di perbankan, suami saya juga di bidang lain. Tapi ketika ibu saya nggak ada, itu kan sempat stuck nih batik mawar putih sekitar mungkin 2-3 bulan, karyawan semua udah keluar. Nah waktu itulah kita berpikir, kasihanlah nama batik mawar putih ini masa nggak diteruskan. Itulah tanggung jawab itulah yang akhirnya membuat kita memutuskan untuk meneruskan batik mawar putih ini. Kamu harus kelanjutin, sempet nggak sih ibu Sempet berpesan sih, kayak gitu? sempet. Cuman waktu itu kayaknya kan nggak mungkin Mbak Dita, karena kan saya posisinya juga di Jakarta. Terus kapan waktunya saya buat belajar, dan saya kayaknya nggak mungkin deh kembali ke Blitar. Itu nggak ada kepikiran deh Karena kayaknya udah di ibu kota Blitar. ya? Iya Sama benar dong Mbak. Tapi aku memang pengen ke Blitar Iya nih. benar, aku nggak ada kepikiran Mbak kalau nggak karena kondisi seperti itu dan aku harus nemenin Bapak kayak gitu, akhirnya ya kita pulang kampung. Kayak gitu. Sebenarnya konsep apa yang dibangun oleh batik mawar putih? Kemudian perbedaannya sama ibu dulu apa sih? Iya, kalau ibu itu memang lebih banyak sebagai pemateri ya Mbak, jadi non-profit, jadi lebih banyak memberikan pembekalan tentang batik. Tapi kalau kita sih sekarang lebih ke kita punya tagline yaitu anak muda bangga pakai batik. Jadi kita punya misi bahwa batik itu nggak hanya untuk orang-orang yang udah mature gitu loh, yang hanya dipakai buat kondangan, tapi anak muda, kita berharap anak muda setiap hari juga bangga pakai batik. Jadi sebenarnya segmentasinya kalau dibilang tuh kelas apa aja? Kita segmentasinya luas Mbak Dita, jadi mulai dari orang tua atau yang udah mature sampai anak-anak. Tentu saja dengan variasi produk yang berbeda dan variasi harga yang terjangkau sih. Unggulnya di mana sih? Motifnya kah? Atau mungkin dari warnanya mungkin? Kita ini Mbak Dita, kita sebenarnya menyebut diri kita pembatik koi khas Blitar. Jadi kita ini memang waktu awal-awal meneruskan bisnis ini, kita waktu itu mengkhususkan diri sebagai pembatik koi, di mana kita menyiapkan oleh-oleh untuk wisatawan yang datang ke Blitar. Karena kebanyakan mereka tuh cari oleh-oleh pasti batik koi. Karena itu adalah salah satu kearifan lokal Iya ya? betul. Nah, seiring waktu akhirnya karena banyak request produk-produk yang lain, makanya kita akhirnya mengembangkan ke produk-produk yang lain seperti handmade, shibori, jumputan, kemudian handprint, seperti itu Mbak Dita. Blitar kan ada beberapa tuh. Jadi Apa ada kita lagi? mengadopsi semua ikon-ikon yang ada di Kota Blitar. Kayak sekarang ada Taman Pecut yang ikonik. Kemudian produk unggulan kita kayak ada kendang, berimbing. Kita semua kita adopsi ke dalam karya kita. Supaya ini benar-benar batiknya ini benar-benar batik Blitar banget. Blitar banget gitu loh. Sempat viral bahkan, dan kalau misalnya kita lihat dari Instagram
Justin Holiday, dia kan sempat 2 kali posting tuh di feed. Iya, benar. Pertama unboxing, ya. Kemudian yang kedua adalah yang pada dia kayak fashion show kali itu ya. Benar-benar. Itu motifnya apa tuh Mbak? Waktu itu awalnya kita tawarin karena waktu itu Justin Holiday masih di klubnya itu Indiana Pacers, yang dimana Pacers itu kan artinya kuda balap. Karena kuda balap waktu itu kita tawarin motif kuda lumping. Apa nih kuda tapi kok nggak ada kakinya, terus bentuknya kayak gini ya. Terus akhirnya kita jelaskan ini kebudayaan khas Indonesia. Di Blitar khususnya, Indonesia pada umumnya, bahwa ini kuda lumping itu kita jelasin. Akhirnya karena dia pikir match, oke, akhirnya approve. Nah, karena kita juga pembatik khas Blitar, kita tambahkan di situ icon-icon, ada gapuro makam, cungkup makam, kemudian ada blimbing. Pokoknya kita masukkan Blitar banget, dan juga kita kasih burung Garuda yang itu adalah melambangkan Indonesia. Proses produksinya itu sekitar 2 bulan, mulai dari kita diskusi praproduksi, kita diskusi motif sampai packing kirim. Sempat viral itu karena Mbak ngajuin price listnya kah, atau emang udah kasih tahu bahwa Instagramnya itu dari Instagram, atau kayak gimana teknik marketingnya? Penawaran kali penawaran ya. Jadi awalnya itu sebenarnya yang kita bidik itu adalah kita pengen menjadi salah satu pemasok untuk merchandise-nya NBA. Jadi waktu itu kita pernah ngecek ya, NBA itu ada merchandise-nya dia itu kayak itu Mbak, celana basket. Bahannya itu sebenarnya bukan yang dry fit gitu, tapi bahannya kayak dari katun, motifnya itu paisley. Yang kalau orang luar mungkin mengira itu adalah batik. Yang motif ada di karpet-karpet itu loh Mbak. Nah, mereka mungkin menyebutnya itu batik. Ketika kita melihat itu, kita mikirnya ada peluang, berarti kalau kita kasih batik, itu pasti masuk tuh. Nah, dari situ awalnya, kemudian kita mulai ngulik nih, cari-cari siapa nih kontak personnya kayak gitu. Akhirnya sampailah ke Justin Holiday. Ya, dan klik kayak gitu. Luar biasa. Itu teknik marketing. Ngomong-ngomong, backgroundnya marketing juga. Katanya pas sempat di bank ya waktu iya, itu bener, sebelum Mbak. ini. Saya di bank. Lebih enak jadi pegawai perbankan atau ownernya batik? Sama aja sih Mbak sebenarnya, karena apa, kerjaan saya juga sama sih, karena saya lebih ke salesnya. Teknik penjualan sama, cuman yang beda itu adalah jual barangnya aja. Kalau di bank kan kita jual produk-produk yang nggak kelihatan, nggak kasat mata, kayak produk deposito. Tapi kalau misalkan kayak gini kan jelas ya, apa namanya, produk kita batik, motif kita seperti ini, pengerjaan kita seperti ini, sama aja sih. Jadi Mbak, sempat sebenarnya. berapa tahun tuh di bank? Lama sih Mbak, lebih dari 10 tahun saya. 10 tahun di bank, kemudian memutuskan untuk melanjutkan warisan dari Batik Mawar Putih dari Iya, ibunya. betul, Mbak Dita. Oke, berapa jumlah karyawan dari Batik Mawar Putih? Kita sekarang karyawan ada 20 orang Mbak Dita. 20 orang? Kita waktu awal mulai 2019 itu, begitu kita udah mulai jalan sebentar langsung pandemi. Nah, di situ kita coba ngeliat peluang sih Mbak, karena kan waktu itu orang kan stay at home, work from home gitu ya. Nah, saat Pasar itulah lesu ya. saat itulah mereka tuh, kalau saya lihat mereka tuh lebih kayak banyak apa ya, selfie di rumah kayak gitu-gitu sih Mbak. Nah, akhirnya itulah kita bikin produk home decor. Kita bikinin sarung bantal, kita bikinin apa namanya, spray kayak gitu sih. Jadi mereka kerja dari rumah, mereka pakai piyama yang bagus, terus mereka selfie itu kayak butuh banget buat mereka waktu itu. Jadi lebih gitu kepada ready to wear ya, Iya, untuk pakaian-pakaian. benar. Nah, kalau untuk batik sendiri ini prosesnya sebenarnya bagaimana memperkerjakan ataupun mengkaryakan? Karena dari dulu kan ibu juga sempat, ibu meninggal di 2019, kemudian habis itu Mbak memulainya kan berat banget ya, dari Iya, nol benar. banget dong Iya, berarti benar, sebenarnya. benar, Mbak. Cuman nama brand Batik Mawar Putih masih tetap melegenda. Iya, betul Mbak. Ya kita kerjasama dengan beberapa teman-teman yang memang expert di bidangnya. Kita coba belajar bareng-bareng lagi sampai akhirnya ya kita menemukan pola cara kerja yang seperti ini. Jadi mostly kalau untuk mencanting, ngeblat itu kita perbantukan tetangga-tetangga sekitar Mbak. Jadi kita sering adakan pelatihan, mencanting, terus kita sortir. Ini kira-kira siapa nih yang cantikannya bagus, itu nanti kita ajak kerjasama. Oke. Seperti itu. Artinya Batik Mawar Putih memberdayakan perempuan-perempuan yang berada di sekitar. Betul, Jadi Mbak warga Dita. lokalnya lebih Betul, Mbak Dita. dipekerjakan gitu Betul ya. Mbak Dita. Oke. Jadi kita apa namanya, ibu-ibu yang biasanya cuma di rumah aja, terus lebih banyak waktu luang, itu kita kasih
supaya bisa kerja bareng-bareng sama kita. Oke, nah ngomong-ngomong nih, yang ngedesain ini sebenarnya siapa? Saya penasaran. Sambil mungkin ngelihat bagaimana proses canting, boleh nggak ya? Boleh, Mbak Dita. Oke, nanti desainernya siapa tuh? Suami saya. Oh, boleh kenalan ya? Oh iya, boleh. Pengen penasaran, Oh, iya, pengen iya, tahu. boleh. Oke, kita lihat dulu proses cantingnya ya, Mbak. Oke. Mas Yogi, ini adalah suami saya. Halo, Yogi. Kita berdua ini yang meneruskan usaha dari Batik Mawar Putih. Kebetulan suami saya ini adalah pattern designernya. Wow, jadi sebenarnya lengkap banget ya Mbak Santika dengan Mas Yogi. Jadi Mas Yogi di desainnya, kemudian untuk Mbak Santika lebih kepada marketingnya. Marketing, Klop iya banget betul. sih. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari keunggulan sih sebenarnya, tadi kita nyambung dari motif oke, warna juga oke. Yang paling laris di pasaran itu untuk batik Mawar Putih apanya? Mbak Dita, sebenarnya kita mostly itu kita untuk ready stock itu jarang banget ya. Jadi kita itu memang custom. Jadi customer kita pengen ngasih apa ya, customer experience ya. Jadi mereka itu ketika mereka punya batik, mereka itu kayak bikin batiknya sendiri, eksklusif buat dia. Jadi mulai dari motif, mulai dari warna, mulai dari model, nanti misalkan mau dibikin apa nih, mau dibikin baju, mau dibikin sarung bantal, itu benar-benar eksklusif yang punya cuman satu customer itu. Bahkan satuan aja kita terima, Mbak. Untuk batik Kita, tulis ya? karena kita memang apa namanya, pengen semua customer bisa ngerasakan eksklusif. Kalau mesannya caranya gimana Mbak? Pesannya kita gampang banget sih, boleh WA atau DM, kemudian kayak ngobrol aja sih Mbak, pengennya apa, mau bikin apa, pengen motifnya seperti apa, apakah sudah punya referensi, seperti itu sih Mbak. Termasuk desain, jadi kita memang bikinin custom design khusus untuk setiap masing-masing customer. Gitu. Untuk harganya variatif sih Mbak, kalau batik tulis itu kita mulai dari 500.000 sampai tergantung tak terhingga. motif. Cara alur produksi batik sebenarnya apa aja sih Mbak? Kalau awal untuk batik tulis itu pertama kita setelah kita punya desain, pertama namanya ngeblat. Jadi desain tadi kita gambarkan di kain. Setelah seperti itu, habis itu kita proses mencanting. Jadi mencanting itu adalah menerangkan malam ini tadi Mbak Dita ke kain. Fungsinya apa? Untuk merintangi warna. Jadi kayak misalkan itu gapura makam kita warna hitam nih Mbak, siluet Bung Karno mau kita warna coklat. Jadi supaya warnanya nggak nyampur Mbak Dita, jadi dirintangin. Bicara tentang tantangan, apa sih tantangan di era saat ini menuju 2023 sebenarnya, menutup tahun dengan bisnis batiknya? Iya, kalau tantangan yang utama itu sebenarnya kita harus lebih kreatif ya. Kita bisnis kayak gini kan kita nggak bisa monoton Mbak. Jadi kalau misalkan kita produksi batik seperti ini, kita produksi motif ini terus menerus kita ulang lagi kan customer pasti bosan ya. Jadi ya itu, kita harus lebih kreatif, kita harus lebih tahu kira-kira sekarang itu yang lagi musim, baik itu warna, pemilihan warna, baik itu pemilihan motif itu seperti apa. Jadi kita harus punya referensi yang lebih luas. Nah kalau bicara tentang tantangan dan juga tips, gimana sih tipsnya anak-anak muda supaya bangga banget sama Indonesia dengan kearifan lokalnya, supaya berasa yang local pride itu adalah keharusan. Siapa nih yang biasa ngejelasin? Kalau kayak gitu biar suami dia. Oh Mas Yogi, oke. Dari tadi kan nggak ngomong nih ya Mas Yogi, gimana nih Mas tips-tipsnya untuk anak muda nih Mas? Ya, jadi kalau ngomongin tentang local pride, memang sekarang ini ya eranya desentralisasi ya. Jadi kita pengen nunjukin bahwa untuk berkarya atau untuk jadi sesuatu nggak harus dari kota-kota besar seperti yang sebelumnya. Bahkan kita dari Blitar pun kita bisa terkonek dengan pemain NBA. Salah satu contohnya seperti itu. Dan kalau kita ngomongin tentang batik, misal seperti ini, banyak icon-icon atau kearifan-kearifan lokal yang bisa kita tuangkan gitu ke dalam sebuah produk atau kreativitas. Dan ternyata pasarnya sangat-sangat besar sekali di luar sana. Anak muda sekarang, khususnya generasi milenial, harus lebih semangat karena saat ini eranya memang sudah era digital dan siapapun bisa jadi ring satu untuk siapapun melalui internet. Contohnya kita yang dari Blitar, bukan kota besar tapi bisa terkonek dengan salah satu pemain NBA, itu juga dengan bantuan digitalisasi juga. Jadi apapun produknya, berkarya di bidang apapun, manfaatkan digitalisasi, kolaborasi dibanyakin, itu pasti akan berdampak besar untuk
Indonesia ini nantinya. Wow, keren banget ketemu dengan Mas Yogi dan juga Mbak Santika. Kebanggaan buat kita semua dari ibu kota datang ke Blitar, kemudian mengangkat kearifan lokal dan akhirnya go internasional. Semoga menginspirasi buat semuanya dan khususnya juga Amin, kami dari ya. Berlian Jalan-Jalan ucapin terima kasih dan makin sukses selalu. Makasih Terima kasih, Mbak. Ya. Sukses. Identitas produk harus dimunculkan sebagai pembeda. Usaha apapun kalau digeluti akan berhasil asalkan fokus dan juga konsisten. Saya Dita Faisal pamit undur diri, nantikan program Berlian Jalan-Jalan selanjutnya. Dukung terus kemajuan UMKM Indonesia. Sampai jumpa. Ini aja ya, Mbak.